terkait dengan masalah Ahmadiyah. Jika seandainya Habib Munzir terhadap kurangnya istiqomah para pemuda, jauhnya mereka dari pemahaman, pengetahuan, kedekatan, bahkan kecintaan kepada Rasulullah menjadi sebuah problem yang sangat besar buat Habib Munzir. Padahal itu menurut orang-orang zaman sekarang ini wajar, orang tidak cinta kepada Nabi wajar menurut orang-orang sekarang. Tapi itu dianggap sangat tidak wajar oleh Habib Munzir, sehingga beliau perjuangkan hal yang dianggap wajar saja oleh kebanyakan orang. Menurut Habib Munzir tidak wajar, apalagi sampai ada umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian sudah dengan jelas keluar daripada batas-batas akhir daripada keislaman dan keimanan seseorang, sehingga dia kemudian tidak lagi dianggap sebagai orang muslim. Maka sudah barang tentu orang yang mencintai Nabi SAW seperti Habib Munzir melihat orang jauh dari Nabi saja dia tidak mau, apalagi sampai orang putus hubungan akidah dan iman dengan Nabi Muhammad SAW. Dari banyak hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemurtatan, upaya pendangkalan akidah, baik itu dari pelanggaran oknum beberapa agama yang ada di Indonesia, itu menjadi perhatian khusus bagi Habib Munzir. Dan kami sering diskusi, bahkan jika sampai kepada masalah itu, diskusi kami tidak cukup hanya dengan 1 jam. Dan kadang-kadang kami harus butuh power bank atau charger yang nempel ke listrik, karena itu pasti akan habis. Kami bahkan pernah diskusi masalah ini dari jam 11 sampai setengah 4 pagi di telepon. Maka perhatian Habib Munzir terhadap masalah-masalah ini sangat besar sekali, termasuk perhatian beliau terhadap isu dan gejolak Ahmadiyah yang mulai merebak. Tetapi saya beritahu bahwa kelebihan Habib Munzir itu, beliau tidak menemui sesuatu yang beliau ragu untuk melangkahnya, kecuali beliau akan memperjelas dan mempertegasnya dari gurunya. Itu kelebihan dari Habib Munzir dibanding dengan saya dan mungkin beberapa teman-teman kami. Habib Munzir memiliki sebuah hubungan lebih akrab dengan guru kami, karena beliau bisa lebih sering nelpon langsung dengan Habib Umar dibanding dengan saya atau mungkin beberapa teman-teman yang lain. Dalam masalah Ahmadiyah misalnya, Al-Habib Umar memberikan sebuah cara dakwah, cara metode dakwah bagaimana menanggulangi minimal penyebaran daripada hal-hal yang dianggap oleh MUI, dianggap oleh ma'ulima minad-dini bid-darurah sebagai sesuatu yang keluar dari batas akhir keimanan dan keislaman. Habib Umar mengatakan bahwa jika seperti Ahmadiyah ini sudah dianggap sebuah keyakinan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, adanya kitab suci setelah Al-Quran, maka ini sudah masuk ke dalam ranah keyakinan. Stresi untuk itu diperlukan, tetapi itu tidak akan pernah semata-mata bisa mampu menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena keyakinan itu sifatnya batiniah. Orang bisa saja ketika ditekan dia mengatakan, oke, saya tinggalkan keyakinan saya yang itu, saya kembali kepada keyakinan Anda. Tapi apa manfaatnya ketika seorang hanya beriman di mulutnya saja, namun hatinya tidak? Maka sinergi daripada ini sangat diperlukan. Dan Habib Munzir dalam hal ini, saya melihat beliau memiliki upaya yang sangat luar biasa. Tidak kalah dengan upaya-upaya dari saudara-saudara kita, kelompok-kelompok lain yang memiliki usaha pencegahan atau proteksi terhadap ini dan penyelamatan terhadap mereka. Habib Munzir dengan kami berbicara upaya pendekatan persuasif dari hati ke hati. Dan ada sudah beberapa banyak dari Ahmadiyah yang kami bawa ke Habib Munzir. Habib Munzir datang sendiri ke sini. Habib Munzir berinteraksi langsung, walaupun itu tidak disampaikan kepada umum, tidak ditulis dalam media, tetapi saya yang tahu bahwa Habib Munzir memiliki sebuah perhatian yang luar biasa, keseriusan, bahkan beliau
tidak segan-segan membantu dari keluarga Ahmadiyah yang membutuhkan finansial. Dan saya tahu bahwa beliau tidak punya uang pada saat itu, tetapi beliau usahakan bagaimana supaya bisa membantu mereka dengan harapan bahwa mereka bisa kembali ke dalam pangkuan syariah, pangkuan keimanan, dalam koridor keislaman yang benar. Dan itu berjalan bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Kami mengupayakan itu hampir 3 tahun dengan Habib Munzir saat isu Ahmadiyah sudah mulai muncul. Artinya pada saat orang lain memiliki sebuah usaha untuk tampil, Habib Umar mengatakan jangan salahkan mereka dengan pola dan metodenya untuk menyelamatkan agama. Tepatnya Habib Umar mengatakan begini, yang bergerak jangan menyalahkan yang berdoa, dan yang berdoa jangan menyalahkan yang bergerak. Tetapi ini adalah dua upaya yang mana tujuannya satu, adalah bagaimana menyelamatkan mereka kembali kepada keimanan dan telah datang kepada kalian seorang nabi dari bangsa kalian manusia. Sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian dari permasalahan dan kesulitan. Yang menyematkan Sultanul Qulub ini bukan orang-orang yang tidak memahami basirah, bukan orang sembarang berucap, bukan manusia yang tidak kita kenal dan dia ingin memuji, tetapi yang mengucapkan ini adalah orang yang betul-betul dihormati oleh Habib Munzir sebagai gurunya. Dan yang menyematkan Sultanul Qulub itu adalah sebuah kenyataan yang ditarik oleh Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib